Jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah. Tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Sampah ini mulutnya. Bukankah sampean itu hanya mencari cuan di negeri ini, lalu negeri ini sampean anggap negeri bajingan? Bagaimana ceritanya Anda bisa betah, bos, tinggal di sini? Coba berkacalah dulu. Apakah Anda itu pola pikirnya pola pikir manusia atau bukan? Kok bisa sampean itu betah loh tinggal di sini? Coba pergilah kamu ke negara kamu, negeri Yaman sana. Kenapa Anda betah tinggal di Indonesia? Nino gaya baru. Jagat maya baru-baru ini gempar dengan salah satu puisi karya Rahma Sarita yang menuai banyak komentar dari para netizen. Kebijakan dan proyek pembangunannya hanya untuk cari cuan. Jika ada yang mengatasnamakan munajat untuk mendiktemu, untuk mengancammu ya Allah, duhai yang maha rahman dan yang maha rahim, kuasamu atas segala kami serta alam semesta yang kau ciptakan, tolong ampuni manusia yang berusaha mengancammu hanya karena dunia, hanya karena politik, hanya karena pilihan. Jadi kalau Anda katakan inilah negeri para bajingan, saya akan katakan ini hari apa? Inilah wanita bajingan. Subsidi tergantung pesanan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanyakan soal keadilan. Inilah negeri para bajingan. Anda wanita bajingan. Kenapa? Anda nggak pantas dalam segala hal. Belum lama waktu itu dia mengutarakan di tweetnya apa? Dia mengatakan menghina Pancasila, burung Garuda. Kali ini saya akan membacakan puisi, dan puisi ini saya tulis berdasarkan fiksi, karena ini memang mungkin saja terjadi di mana saja, di negara manapun juga. Puisi ini berjudul Negeri Para Bajingan. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Sekali lagi, kalau kamu menganggap ini negara bajingan, kenapa kamu masih tinggal di sini? Pulang kamu ke negeri leluhurmu di Arab Yaman sana. Bajingan, kamu kurang ajar ya. Udah ditolong hidup enak di sini, numpang di negeri orang, masih berlaku kurang ajar. Gak sopan kamu dengan. Karena katakannya saya lihat apa ya? Kayak orang keluar dari orang apa ya? Busuk hatinya. Sampai kapan kalian terus mencela dan mencaci maki bangsamu sendiri? Gak ada wanita begitu berjilbab menggunakan bahasa. Ini dia mengatakan untuk tanah airnya sendiri loh. Pendidikan, kesehatan, bahkan hukum jadi barang dagangan. Untuk negeri sendiri, ini bukan kritik, ini menghinakan. Vonis bisa dapat potongan. Sampai kapan kalian buta dan tuli untuk melihat kemajuan dan perkembangan bangsa ini? Puisi ini viral di media sosial lantaran isinya menyindir pemerintah dengan sangat gamblang dan pedas. Puisi ini adalah satir dari keadaan pemerintah dan masyarakat menurut pandangan Rahma Sarita. Puisi tersebut adalah puisi yang berjudul Negeri Para Bajingan. Karena isinya tidak sedikit yang memberi komentar negatif maupun positif tentang puisi kontroversial ini. Dilansir dari kanal YouTube Realita TV, berikut adalah bait puisi Negeri Para Bajingan karya Rahma Sarita. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Kebijakan dan proyek pembangunannya hanya untuk cari cuan. Pendidikan, kesehatan, bahkan hukum jadi barang dagangan. Vonis bisa dapat potongan, status tersangka tergantung orderan. Subsidi tergantung pesanan pokoknya. Semua tergantung kepentingan, jangan tanyakan soal keadilan. Puisi ini berjudul Negeri Para Bajingan. Dan dia berkata situ apa? Semuanya. Negeri ini semuanya bajingan. Dengan judul apa? Negeri Bajingan. Status tersangka tergantung orderan. Saya terkejut dari perempuan ini. Tapi emang dasar perempuan ini memang sudah busuk dari dulu. Wahai para pecundang Republik, bukalah mata hati kalian. Iya, ketika dia membuat puisi tersebut, dia tidak berpikir sama sekali. Saya heran, kok ada orang wanita menghinakan tuh alasan katanya itu satir. Dia makan,
Dia tidur, dia mencari nafkah, dia hidup, bahkan dia BAB pun di tanah Ibu Pertiwi. Tidak ada satir kalau misalkan saya katakan keluarga Anda tuh keluarga bajingan. Ternyata dia krisis moral dan miskin akhlak. Tapi di sini Anda menggunakan kata apa? Negeri para bajingan. Ini saya perhatiin kata-kata Anda dalam video itu, Anda mengatakan semuanya loh. Indonesia ini dipenuhi oleh orang-orang bajingan, tidak cocok untuk kehidupanmu. Indonesia ini dipenuhi oleh orang-orang bajingan, lebih baik Anda pulang ke negeri Anda. Bawa sanak famili Anda, bawa teman-teman Anda. Anda duduk sama siapa? Anda emang sekupu dengan Rocky Gerung. Dan saya tahu kubu Anda ini semua. Pada pemilu sebelumnya, aksi pembacaan puisi oleh oposisi juga kerap jadi andalan. Seperti Neno Warisman dulu. Neno Warisman membacakan puisi yang menyerupai doa dalam acara Munajat 212 di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat 21 Februari 2019. Pembacaan puisi itu kemudian ramai diperbincangkan warganet di media sosial. Yang bikin Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandiaga itu disorot publik adalah karena ia membacakan bagian ini. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah tak ada lagi yang menyembahmu. Neno pun ramai dikritik banyak kalangan. Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ihsan Abdullah salah satunya. Ia menyesalkan bagian tersebut, apalagi bila puisi itu kemudian dikategorikan sebagai doa. Ketika doa itu bertendensi politis, apalagi mengancam Allah, ini sungguh sangat disesalkan dan ini sudah tidak pantas dilakukan oleh seorang hamba, terlebih lagi di tempat umum. Ujar Ihsan kepada reporter Tirto, Sabtu 23 Februari 2019. Kata Ihsan, doa yang dipanjatkan seharusnya ditujukan untuk kebaikan dan bukan bernada mengancam. Ini gambaran perilaku yang menjadikan doa sebagai komoditas politik, jelasnya. Ihsan meminta doa-doa seperti ini tidak lagi diulangi, apalagi diucapkan di hadapan banyak orang sehingga terlihat sangat jelas unsur politisnya. Perilaku doa semacam ini sangat tidak baik dan harus di-stop karena akan menjadi contoh yang tidak patut, tegas Ihsan. Doa untuk menghakimi lawan politik. Kritik terhadap Neno juga disampaikan Ketua PBNU Robikin Emas. Ia mengingatkan Neno soal adab berdoa kepada Tuhan. Tak hanya itu, Robikin menolak analogi Pilpres 2019 dengan Perang Badar yang dihadapi Nabi Muhammad. Pilpres hanya kontestasi 5 tahunan, proses demokrasi biasa, ujar Robikin kepada reporter Tirto. Dengan analogi tersebut, kata Robikin, Neno sengaja atau tidak sedang menghadap-hadapkan antara kelompok Muslim dan kafir. Padahal baik Jokowi Ma'ruf atau Prabowo Sandiaga sama-sama beragama Islam. Lalu atas dasar apa kekhawatiran Tuhan tidak ada yang menyembah kalau capres-cawapres yang didukung kalah? Apa selain capres-cawapres yang didukung bukan menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Robikin. Untuk itu Robikin meminta Neno untuk tak sembarangan menghakimi keimanan seseorang dari kacamatanya sendiri. Apalagi dengan doa mengancam Tuhan itu, Neno seolah menegaskan bahwa yang lebih penting adalah Pilpres, bukan Tuhan. Ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Pilpres, bahkan bukan agama itu sendiri, kata Robikin. Analogi soal Perang Badar dan puisi doa ini juga disinggung Ma'ruf Amin, cawapres nomor urut 1. Menurut Ma'ruf, doa tersebut sama saja menghakimi dirinya dan Jokowi, serta para pendukung Jokowi Ma'ruf sebagai kelompok kafir.